Saya akan jinjitkan kaki saya tidak akan pakai stance. Perhatikan efek yang saya berikan kepada lawan saya ketika saya memukul tanpa menggunakan stance. Inilah yang terjadi. Ketika partner saya menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya untuk menahan, saya tanpa stance, maka inilah yang terjadi. Maka jadi adalah saya akan semakin keras saya memukul, semakin keras saya memental. Kungfu yang benar itu bisa terlihat dari bagaimana kuda-kudanya. Sebagian besar kungfu atau tradisional Chinese martial art memiliki kuda-kuda yang firm. Dia kuda-kudanya dia tidak tinggi seperti ini. Sehingga ketika kita melihat praktisi bela diri, apalagi Wing Chun yang kita bahas di sini Wing Chun, ketika bertarung memiliki stance berdiri yang, sorry saya agak jauh sedikit, masih kelihatan ya, memiliki stance yang dia berdiri seperti ini, maka ini sudah bisa dipastikan mereka salah dalam belajar. Tidak ada kuda-kuda Wing Chun yang berdiri seperti ini nggak ada. Nggak ada kuda-kuda Wing Chun yang seperti ini. Kuda-kuda Wing Chun semuanya stance-nya firm, duduk di atas kuda-kuda. Sehingga ketika kita bergerak, kuda-kudanya dipakai. Ini saya maju ya, kuda-kudanya dipakai. Sehingga kuda-kudanya inilah yang mensokong power. Itulah kenapa power kuda-kuda saya masukkan dalam yang namanya power. Karena power Wing Chun itu semua berasal dari kuda-kudanya. Salah ma-nya, salah kuda-kudanya, salah stance-nya, pasti salah dalam power dalam Wing Chun. Dan padahal kalau kita bertarung, nomor yang paling penting kan powernya ya guys. Bukan sistem, bukan teknik ya. Apalagi bukan yang kalau di Wing Chun disebut dengan taolu ya. Si Nim Tao-nya kelihatan menarik, kelihatan bagus, tapi tidak bisa dipakai bertarung. Si Fu David selalu bilang itu adalah fancy dancing. Jadi kalau kita si Nim Tao-nya bagus, tapi ketika dipakai bertarung kita nggak bisa, itu berarti Anda sedang belajar Wing Chun dengan cara yang salah guys. Oke? Dan stance itu menjadi salah satu faktor utama dalam power dalam Wing Chun. Karena ketika kita melakukan stance seperti ini, powernya akan besar. Ketika kita melakukan stand dengan berdiri seperti ini, maka powernya akan tidak ada. Makanya sering saya lihat di video-video termasuk juga di YouTube, banyak para praktisi Wing Chun yang melakukan stance dengan cara yang salah. Mereka tidak melakukan ma. Mereka tidak duduk di atas kuda-kudanya. Kalau Anda tidak duduk di atas kuda-kudanya, bagaimana mungkin kuda-kuda Anda bisa firm mendeliver power yang besar ketika Anda melakukan pukulan? Karena kalau kuda-kuda Anda seperti ini, Anda hanya akan memukul dengan menggunakan kekuatan bahu dan tangan. Padahal Wing Chun bahu tidak boleh dipakai. Oke? Sehingga kalau seperti ini Anda hanya menggunakan kekuatan tangan murni. Beda dengan ketika Anda turunkan kuda-kuda Anda akan memukul dengan murni menggunakan kekuatan stance Anda. Murni menggunakan kekuatan stance. Oke? Nah, bedanya stance sama enggak seperti ini. Pinjam tap lagi. Ayo. Ini bedanya stance dan tidak stance. Ketika saya memukul tanpa menggunakan stance, gini kali ya. Oh, enak gini, biar enak. Nah, dibalik. Ketika saya memukul tidak menggunakan stance, maka efeknya akan seperti ini. Saya akan biasa aja. Ini kaki agak saya jinjitin dia nggak kelihatan pakai, dia nggak pakai stance kan pasti nih. Karena kalau udah terbiasa pakai Wing Chun, ketika heels-nya menempel di tanah itu stance-nya sudah terjadi. Kalau sudah terbiasa. Oke. Nah, saya akan jinjitkan kaki saya tidak akan pakai stance. Perhatikan efek yang saya berikan kepada lawan saya ketika saya memukul tanpa menggunakan stance. Inilah yang terjadi. Ketika partner saya menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya untuk menahan, saya tanpa stance, maka inilah yang terjadi. Maka jadi adalah saya akan semakin keras saya memukul, semakin keras saya memental. Beda dengan ketika kita sudah menggunakan stance. Ketika saya seperti ini, terus saya turunkan, saya ini menggunakan stance. Ketika saya memukul, lihat efeknya di lawan saya. Ketika saya memukul hanya dengan jarak yang pendek seperti ini, ingat Wing Chun itu pertarungan jarak dekat. Memukul pada jarak pendek itu harus sama keras dengan memukul dari jarak jauh seperti ini. Ketika saya memukul di sini dan memukul di sini, itu efeknya harus sama. Oke, ketika saya menggunakan stand yang tepat dan saya seperti ini dan saya memukul pada efek seperti ini, maka efeknya akan seperti ini. Perhatikan ya. Meskipun dia menggunakan kuda-kuda Wing Chun, yang dimana kuda-kuda Wing Chun biasa, tangan seperti ini, bisa ini, saya akan dorong dia. Ini aja yang kuda-kuda ini ya. Ya, turun, ya. Saya akan dorong dia, lihat. Inilah yang aslinya kuda-kuda Wing Chun. Ini yang dia lakukan ketika menahan pukulan saya.
Dan inilah yang terjadi ketika dia menahan pukulan menggunakan punching pad dengan menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya. Kuda-kuda Wing Chun yang sama. Saya stand di bawah dan ini hanya pendek segini. Satu ini, dan perhatikan ketika saya menggunakan stance ketika memukul, maka efeknya, perhatikan efek pada lawan. Dia akan mental. Dia akan terangkat satu. Oh ya, jadi ada satu idiom yang sering disampaikan sama Sifu bahwa pukulan Wing Chun yang benar itu nggak boleh memberikan efek mental sampai 2-3 meter. Itu kemungkinan hanya baru luarannya saja. Pukulan Wing Chun yang keras itu adalah yang memberikan efek loncatan hanya sekali seperti tadi, tapi rasanya sakit hati di dalam. Jadi rasanya sakit hati di dalam. Sehingga ketika kita memukul lawan, bam gitu, dia tidak mundur ke belakang seperti itu, tapi dia hanya sekali seperti ini, tapi rasa di dalamnya sakit. Itulah konteks stance. Ketika kita gunakan stance dalam memukul Wing Chun, maka yang terjadi adalah power kita ketika punching itu akan menjadi sangat besar. Itulah kenapa saya tadi bilang, kenapa Wing Chun lemah, itu adalah karena kesalahan dalam pembelajaran Wing Chun. Oke guys.